Iya, Dek, silakan masuk. Ibu, maaf mengganggu waktu ibu. Ibu nggak bu? Alhamdulillah enggak, Dek. Silakan masuk ya, Dek. Makasih bu. Itu bu. Silakan duduk ya, Dek. Cari yang nyaman menurut kamu, oke? Silakan diminum ya, dia. Makasih bu. Bagaimana, Dek? Apa yang ada bisa Ibu bantu? Hmm, eh, saya ingin menyampaikan apa yang mengganjal di hati saya bu, karena kayaknya selama ini tuh saya butuh seorang yang buat curhat gitu bu, makanya saya datang ke sini. Oh, seperti itu ya, Dek. Bagaimana kabar kamu hari ini, Dek? Eh, Alhamdulillah bu, baik. Alhamdulillah baik ya, Dea. Tapi ada hal yang berbeda dari apa yang kamu katakan dari raut wajah kamu saat ini. Sepertinya ada sesuatu yang dirasakan, bukan begitu ya, Dea? Kelihatan kak bu ya. Iya, Dek, kelihatan. Ibu, saya mau cerita mengenai permasalahan saya sama ibu. Baik deh, nampaknya Ade pengen banget ya cerita sama ibu. Iya bu, saya ingin cerita sama ibu. Ibu sangat senang sekali dengan kedatangan Adek saat ini. Apakah Adek sudah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum pernah bu, ini baru pertama kali saya bu. Oh, baru pertama kali ya. Oke, baiklah. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya konseling itu apa. Konseling itu pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami permasalahan dan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Seperti itu deh. Apakah kamu sudah memahami? Iya bu, saya paham konseling. Nah, selain itu juga konseling ada asas-asas yang perlu adik ketahui deh, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan lain sebagainya. Jadi, adik jangan perlu khawatir apa yang adik ceritakan kepada ibu itu akan menjadi kerahasiaan kita. Oh gitu ya bu. Oh iya bu, saya paham apa itu konseling sudah. Iya, nah di dalam konseling ini tentunya ada waktu yang perlu kita sepakati bersama untuk melakukan proses konseling ini. Kurang lebih 30 menit deh. Eh, Ibu harap 30 menit ini bisa kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya sehingga ibu bisa mendengarkan apa yang kamu sampaikan kepada ibu. Bisa dipahami, Dek? Iya bu, saya paham bu. Baik, Dek. Apakah Ade sudah sepakat kesepakatan waktu pada hari ini? Baik bu, saya setuju. Baik deh, coba sekarang jelaskan kepada ibu apa yang mengganjal di pikiran Ade, di hati Ade. Begini bu, saya tuh merasa deg-degan gitu. Terus kayak takut kalau ada orang marah-marah. Oh, seperti itu ya, Dea. Iya bu. Baik deh, sekarang coba jelaskan kepada ibu kenapa hal itu bisa terjadi dan sejak kapan hal itu bisa terjadi. Jadi begini Bu, dulu tuh kan saya baik-baik saja, tapi semenjak bapak saya tuh sering marah-marah di rumah, saya itu jadi kayak sering murung dan saya tuh jadi takut gitu nah Bu. Ya itu kan karena bapak bapak saya tuh kan kayak rasa tuh kayak pilih kasih gitu Bu sama kakak saya. Bapak saya yang selalu diperhatikan, saya nggak pernah diperhatikan. Terus kan kalau saya apa yang saya perbuat tuh kayak salah terus di mata bapak saya. Kalau kalau kakak saya tuh enggak. Kalau kakak saya tuh mau apa-apa gitu kan selalu diturutin bapak saya. Tapi kalau saya kayak saya merasa tuh saya tuh cemburu Bu.
saya tuh cemburu sama kakak saya. Kakak saya terus yang diperhatikan sama bapak saya. Kalau saya tuh kayak dimarah-marah gitu nah. Jadi seperti itu, Bu. Oh, iya deh. Setelah ibu mendengarkan gejala-gejala yang kamu rasakan, yang kamu alami, ade ini mengalami masalah signiferly, dek. Oh, seperti itu ya, Bu. Apa itu, Bu? Nah, signiferly ini tuh adalah kompetisi atau persaingan antara saudara kandung. Nah, dalam ini ada Kakak Lisa, Kakak Putri dan persaingan ini diwarnai dengan rasa iri, cemburu, kesaingan, dan bersaing untuk diakui, bersaing untuk mendapatkan perhatian orang tua. Begitu deh, apakah bisa dipahami? Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi permasalahan saya itu persaingan antara saudara kandung ya, Bu ya. Iya, begitu deh. Nampaknya kamu sangat terganggu ya, deh, ada permasalahan ini. Iya, benar banget, Bu. Baik, terus bagaimana orang tua ade di rumah? Hmm, Orang tua saya kadang suka bertengkar, Bu. Oh, seperti itu ya, Dea. Kalau saudara De Puput ada berapa? Ada dua, Bu. Oh, bisa dijelaskan, Dek? Hmm, saya punya adik, Bu. Itu baru lahir. Terus yang kedua tuh kakak saya itu. Itu yang sering sama saya nggak tegur sama kakak saya. Oh, jadi Ade punya dua saudara. Iya. Oh, jadi gitu ya, Dek. Punya adik satu, kakak satu. Nah, adik ini baru lahir ya. Kakak Puput ini laki-laki atau perempuan? Adik saya laki-laki, Bu. Kakak saya perempuan. Oh, seperti itu. Iya, Bu. Lalu bagaimana hubungan Ade dengan Bapak Ade saat ini? Gimana ya, Bu? Kalau kalau saya bilang kurang begitu harmonis, Bu, karena saya masih diliputi rasa cemburu sama kakak saya. Oh, seperti itu. Cemburunya seperti apa, Ade? Bisa dijelaskan? Cemburu karena bapak saya kayak lebih pilih kasih gitu sama kakak saya, Bu. Oh, lalu? Eh, Kalau apapun yang saya lakukan itu selalu salah di mata bapak saya. Kalau kakak saya ngelakuin itu apa ya, diterima aja sama bapak saya, Bu. Pokoknya pilih kasih gitu loh, Bu. Jadi saya cemburu, jengkel. Oh, seperti itu. Ya, Bu. Jadi De Puput merasa hubungan dengan Bapak De Puput ini tidak harmonis ya, karena merasa cemburu dan merasa kakaknya yang selalu diutamakan. Bukan begitu, Adek? Iya, Bu. Bisa digambarkan perasaan Ade saat ini kepada bapaknya Ade saat ini. Hmm, Aduh, nyesek banget lah, Bu. Gimana ya? Ya sakit hati lah, Bu, saya tuh. Kan saya ini kan anak kandungnya juga, Bu. Kok kok kayak gitu, dibeda-bedain kayak gitu. Jadi saya sedih banget lah, Bu. Mau tidur nggak bisa tidur, lalu kepikiran kayak gitu. Dan dan ya pokoknya sakit banget lah, Bu. Saya bingung juga. Pokoknya pokoknya sedih lah, Bu, saya, Bu. Oh, seperti itu ya dia. Ade merasakan kesedihan ya sampai nggak bisa tidur. Sampai memikirkan kok bapak saya begini banget gitu ya. Padahal Ade ini anak kandungnya juga. Ya, pilih kasih, Bu. Pilih kasih ya. Itu menurut pemikiran De Puput ya. Saya cemburu, Bu. Nah, Ade kan tadi mengatakan jengkel kepada kakak Ade.
Apakah itu benar dek, jengkel kepada kakak? Benar Bu. Apa ya Bu? Bapak sama kakak saya tuh sama aja. Sama-sama jengkelin Bu. Ulang gitu bapak saya tuh. Oh, Terus ade merasa jengkel ya dek ya. Nah, itu jengkelnya seperti apa? iya. Jengkel banget Bu. Apa ya? Kayak sakit hati banget tuh nah Bu saya di rumah tuh. Masa dibeda-bedain kayak gitu? Masa bapak saya ini pilih kasih seperti itu? Kayak saya tuh kayak nggak ada teman gitu Bu di rumah. Kayak sendirian tuh nggak ada yang gitu. Oh, jadi saat ini Dep Puput merasakan pilih kasih yang ada di pikiran Dep Puput ya. Kemudian cemburu ya, kemudian dibedakan ya, sehingga Puput merasa sendiri ya. Iya Bu. Harusnya kalau ada kakak, Puput ini bercengkrama ya dengan kakak. Terus bisa curhat sama kakak. Karena kondisinya seperti ini, jadi Puput nggak merasakan seperti itu ya sama Iya kakaknya Bu. ya. Saya lihat kakak saya sudah kayak jengkel banget tuh Bu. Gimana saya mau deket sama kakak saya? Apakah Puput bertegur sapa dengan kakaknya Uput? Tidak Bu. Tidak. Tidak. Saya tidak menegur kakak saya. Sudah berapa lama, Dek? Sudah hampir berapa minggu ya Bu ya? 2 mingguan lebih lah Bu. Saya males. Oh, seperti itu ya, Dek ya. Iya Bu. Ibu sangat memahami perasaan Puput saat ini. Tentunya Puput merasakan kesedihan, merasakan kejengkelan ya terhadap bapaknya Puput. Benar ya, Put ya? Tentu Bu, saya merasa jengkel dan iri. Kayak semuanya lah Bu, campur aduk. Nggak suka. Campur aduk ya, Dek, rasanya, Dek. Lalu adik kamu gimana, Dek? Apakah Bapak memperlakukannya sama seperti kakak ke kamu? Kakak dan kamu Hmm, maksudnya. sepertinya tidak sih Bu, karena kan adik saya juga baru lahir. Terus adik saya ini lebih dekat sama ibu saya Bu. Jadi hmm, saya kayak lebih sendiri gitu Bu di rumah. Nah, kalau sama adik saya juga jauh umur kita. Seperti itu Bu. Nah, kalau ibu saya itu kan ngurusin adik saya Bu. Oh, seperti itu ya, Dek ya. Jadi Puput ini merasa ke kakak sudah tidak dekat lagi. Kemudian adik juga baru lahir dan umurnya juga jauh ya, Dek ya. Jadi Puput ini ngerasa kesepian juga di rumah ya. Jadi merasa sedih banget ya, Dek ya. Seperti itu ya, Dek. Jadi bapaknya Puput ini sering nggak membantu pekerjaan di rumah. Karena kan ibu Puput ini sibuk ya untuk mengurus adik Puput. Nah, apakah Bapak ikut membantu? Tidak pernah sih Bu. Bapak kalau pulang dari kerja kayak marah-marah terus. Mukanya nggak enak dipandang Bu. Saya kalau Bapak pulang nggak pernah saya kayak langsung pura-pura tidur apa kayak gitu Bu. Karena Bapak saya mukanya kayak marah-marah. Apalagi kalau eh, nggak ada makanan gitu di meja kan Bu, langsung kayak lebih marah lagi mukanya. Kadang gelas tuh kasih jatuh gitu Bu. Terus saya tuh kan jadi malu Bu sama tetangga, kan kedengeran sama tetangga saya. Kadang saya kalau keluar ditanya kenapa, ada apa kok rame gitu kan Bu. Ya saya bilang aja kalau itu nggak apa-apa, tadi kesenggol gelasnya kayak gitu, takutnya dikirain Bu. Apa, saya malu pokoknya.
Oh, jadi Puput ini malu ya karena Bapak sering marah-marah kepada Ibu Puput. Seperti itu ya. Pulang, pokoknya setiap pulang kerja tuh mukanya nggak pernah enak dilihat, Hmm, hmm, hmm. kayak kayak merah-merah kayak gitu. Mungkin pada saat itu bapaknya Puput ini kecapean mungkin ya. Tapi nggak seperti itu juga lah bu, tiap hari masa kayak gitu Oh, terus. hampir setiap hari ada ya. Iya bu, kan saya takut kalau ada yang marah-marah bu, langsung kayak jantung saya kayak saya tuh deg-degan gitu kalau ada yang marah-marah kayak gitu. Bapaknya Puput setiap hari marah-marah ya. Iya bu. Nah, kan ibunya Puput ini sibuk ya di rumah. Nah, apakah Puput ini sering bantu ibu di rumah? Sering bu, saya rajin kalau di rumah bu. Saya bantu ibu saya cuci piring, terus bantu masak juga. Karena kan ibu saya baru melahirkan bu, jadi apa ya, nggak boleh pegang-pegang berat kayak gitu. Jadi saya yang kerjain bu. Terus apa, cuci cuci pakaian adik saya, terus juga bapak saya juga saya cuci bajunya, sama ibu saya juga saya bu yang cuci, karena kan cuma digiling aja bu, udah aja terus saya tinggal main gitu kan bisa bu. Di itu bu, tiap pagi pokoknya saya tuh rajin sudah di rumah, karena juga kan pandemi kan, jadi saya ya udah, daripada kan supaya ada kegiatan di rumah nggak tidur terus kayak gitu bu. Jadi Puput mencari kesibukan, membantu ibu di rumah. Daripada main di luar ya tidak ada manfaatnya, mending bantu ibu di rumah. Lalu bagaimana dengan kakaknya Puput? Apakah kakaknya Puput ikut membantu pekerjaan di rumah? Kalau saya lihat sih bu, eh, saya nggak mau jelek-jelekin kakak saya sih bu, tapi kalau saya lihat kakak saya itu di rumah apa, masa apa main HP terus bu. Ya, saya nyapu, apa dia main HP terus nggak pernah memikirkan makan tidur main HP gitu terus balik kamarnya. Kadang juga bawa teman-temannya, jadi rame betul di sana, tapi saya nggak kenal temannya, jadi ya udah mereka tuh berisik betul kayak gitu bu. Berarti kakaknya Uput ini tidak membantu pekerjaan di rumah ya, Tidak bu, tapi malah membawa kumpul teman-temannya di rumah Puput. dia main HP, nggak pernah nyapu, kan kayak dia suka suruh-suruh saya juga bu, kayak apa, ini udah sapu dulu kayak gitu. Saya mau bantu juga nggak bu, karena kan kakak saya gitu bu. Seperti itu. Berani saya bantah, dong nanti takut dimarah. Seperti itu ya, jadi takut dimarahin kakak ya. Iya bu, Kalau kakaknya Uput kelas berapa? kelas 3 SMA Oh, bu. kelas 3 ya, seperti itu. Lalu bagaimana hubungan Puput dengan kakak Uput saat ini? Nggak terlalu harmonis lah Jadi pokoknya. selain tidak bertegur sapa, Puput ini merasa tidak harmonis ya dengan kakak. Iya bu. Baiklah, Puput sudah menceritakan apa yang dirasakan oleh Puput kepada ibu. Dan waktunya sudah habis ya, Dek, dengan apa yang sudah kita sepakati tadi. Jadi mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan melakukan eh, proses konseling ini di hari selanjutnya. Bisa dipahami ya, Dea. Nanti di pertemuan selanjutnya bisa diceritakan kembali kepada ibu apa saja yang sudah Puput alami ya setelah sesi konseling kita hari ini kali ini. Baik bu, kalau begitu saya pamit dulu bu ya.
Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Sama-sama, Dek. Tetap jaga kesehatan ya, Dek. Iya Semoga kita Bu. bisa